Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam hari ini merupakan pertemuan kedua setelah libur panjang. Ya, libur panjang, terus ketemu, terus libur lagi, ini baru ketemu lagi. Ya biarin begitu mah, yang penting istiqomah. Istiqomah itu bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali. Yang penting Bapak Ibu jangan punya niat berhenti dari majelis. Kalau mau libur sesekali boleh, tapi jangan punya niat berhenti dari majelis. Begitu kita berhenti, berarti kita terputus dari kebaikan yang ada di majelis itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini langsung kita melanjutkan kajian kitab Al-Usuliyah yang sudah lama nggak kita baca-baca, dan batasan saya kita akan membahas hadis yang ke-6 malam ini. Betul ya, Ustaz ya? Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini sangat memotivasi kita semua agar selalu terus melakukan kebaikan, menjadi baik dan terus bertambah kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini an Abi Nasrin Al-Wasiti, datangnya dari Abu Nasr Al-Wasiti. Beliau meriwayatkan, Sami'tu Aba Roja'in Al-Attaridi. Sami'tu, aku telah mendengar Aba Roja' Al-Attaridi, nama seseorang, yahdisu, menyampaikan atau meriwayatkan, an Abi Bakrin, tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Begini Pak, anna a'rabiyan, sesungguhnya ada seorang Arabi itu orang Badui berarti. Orang Badui, orang yang jauh dari keramaian, pelosok, orang Badui. Orang Badui tersebut ilan Nabi, mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, setelah ketemu Rasulullah, orang Badui langsung berkata. Orang Badui itu luar biasa Pak. Luar biasanya itu orang Badui itu jujur apa adanya, enggak basa-basi. Kalau kita nyebutnya apa ya? Ya orang itu ya nggak pakai basa-basi, sehingga cenderung tidak, seakan-akan seperti tidak punya tata krama. Tapi justru banyak, kalau kita ngaji hadis Pak, banyak hadis-hadis yang gara-gara orang Badui itu kita mendapatkan ilmu yang baru. Kalau orang-orang yang punya tata krama itu nggak berani langsung nanya ke Rasulullah, itu nggak berani. Tapi karena dia Badui, jadi nggak perlu basa-basi dan nggak perlu malu, kalau pengen tanya ya nanya aja. Nah ini banyak sekali hadis-hadis itu barokahnya orang Badui, berani nanya, nggak perlu sungkan sama Rasulullah. Salah satunya ini. Faqala, kemudian berkata orang Badui tadi, balagoni angka, balagho telah sampai, ni kepada diriku, angka tentang engkau wahai Muhammad, annaka takulu, annaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, takulu telah menyampaikan, minal jum'ati ilal jum'ati wa minas sholati ilas sholati kafarah. Kamu telah menyampaikan minal jum'ati ilal jum'ah, dari Jumat ketemu Jumat, wa minas sholati, dan dari sholat ketemu sholat berikutnya, kafaratun, itu menjadi penghapus dosa, lima bainahunna,
5 terhadap dosa-dosa bainahunna yang ada di antara Jumat ketemu Jumat, sholat ketemu sholat. Liman mana tadi? Liman bagi orang ijtanabal kabairo yang mau menjauhi dosa besar. Jadi orang Badui itu Pak, orang yang jujur. Kalau dia penasaran, langsung tanya, langsung dikonfirmasi ke Rasulullah. Benar nggak ya Rasulullah, kamu pernah ngomong begini, begini, begini. Jadi saking jujurnya itu nggak basa-basi. Bahwa antara Jumat ketemu Jumat, sholat ketemu waktu sholat itu bisa menghapus dosa-dosa, dosa-dosa kecil Pak ya. Yaitu kecuali orang yang melakukan dosa besar. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Naam, betul. Naam, benar. Summa zada. Kemudian Rasulullah menambahkan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, al-ghuslu, bisa dibaca al-ghuslu, bisa membaca al-ghusli. Kalau al-ghuslu itu membasuh. Kalau al-ghusli itu mandi. Nah, ini lebih masyhur al-ghusli, mandi. Al-ghuslu yaumal jumu'ati kafarah. Al-ghuslu mandi yaumal jumu'ati. Kalau menyebut hari itu Jumu'ah. Kalau menyebut sholat namanya sholat Jumat. Jadi beda harokat Pak. Jadi kalau menyebut hari apa yang benar tuh hari Jumu'ah. Kalau orang Jawa bilang hari Jumu'ah. Nah, itu yang benar. Sebagaimana dalam Al-Quran kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Yaumil Jumu'ah. Jadi kalau hari itu Jumat, kalau nama sholatnya Jumat dan Jumu'ah. Siapa orang yang mandi yaumal jumu'ati pada hari Jumat, kafaratun itu menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa kecil dari Jumat ini ketemu Jumat berikutnya, dari Jumat ini dan Jumat sebelumnya, itu menjadi kafarah. Makanya di sini Bapak Ibu menjadi pelajaran buat kita semua. Sebenarnya siapa yang disunahkan untuk mandi Jumat? Untuk bapak-bapaknya saja atau termasuk untuk ibu-ibunya? Sementara orang memahami hanya berlaku untuk bapak-bapaknya saja. Padahal sebenarnya nggak begitu Pak. Mandi Jumat itu disunahkan untuk bapak-bapaknya juga untuk ibu-ibunya. Jadi ibu-ibunya tetap disunahkan mandi Jumat walaupun tidak Jumatan. Dan ibu-ibu tetap mendapatkan pahala mandi Jumat, mendapatkan fadilah mandi Jumat, termasuk ini menjadi kafarah penghapus dosa antara Jumat ini dengan Jumat sebelumnya atau Jumat yang akan datang. Makanya kalau hari Jumat mandi pakai niat karena ini khusus. Meniatnya gimana? Nawaitul ghusla yaumal jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi hari Jumat sunnah lillahi ta'ala. Ini ibu biasanya kalau hari Jumat mandi nggak Bu? Bu, mandi nggak kalau hari Jumat? Mandi apa? Mandi besar, boleh. Mandi biasa, sayang kalau cuma mandi biasa. Nggak ada pahalanya jadinya, beda. Mandi umpamanya dibarengkan boleh nggak? Boleh. Niat mandi besar sekaligus niat mandi hari Jumat, boleh itu Pak. Gitu Bang Ruslan, boleh. Daripada mandi 2 kali takut masuk angin gitu ya. Jadi boleh sekali mandi niatnya double, itu boleh Pak. Atau mungkin ibu-ibu mandi dari suci dari haid sekaligus yang mandi suci sekaligus mandi hari Jumat, itu boleh. Dia dapat keutamaan daripada mandi Jumat. Wal masyu, berjalan, ilal Jum'ati, menuju Jumatan. Nah, di sini ilal Jum'ati, menuju Jumatan.
Bapak jalan dari rumah mau kemana? Mau Jumatan. Kafaratun itu menjadi kafaroh juga, penghapus dosa. Maka semakin jauh Bapak melangkahkan kaki untuk Jumatan, semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Tapi jangan pergi jauh semua, kasihan Baitur Rahim kosong nanti. Bang Mondor, kemana Bang Mondor? Jumatan. Ke Mekah deh, wali aja Bapak deh, ke Mekah. Jadi artinya seandainya pun jauh, motivasi buat yang jauh justru pahalanya besar. Yang dekat juga tetap termotivasi, bisa datang kasihkan. Masjid masih sepi, Bapak udah duduk di dalam, udah mulai itikaf segala macam. Jadi dimotivasi oleh Rasulullah, itu menjadi kafarah, penghapus daripada dosa. Wa kullu qadamin, dan setiap langkah minha, dari pergi menuju Jumatan tadi Pak, ka'amali ishrina sana, ka'amali ishrina sana, seperti amal kebaikan 20 tahun lamanya. Bapak ke masjid Jumatan, satu langkah itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang beramal selama 20 tahun. Banyak apa dikit? Oh, luar biasa itu Pak. Makanya jangan sampai nggak Jumatan, kecuali ada udzur-udzur syar'i. Terus usahakan cari jalan yang rada-rada jauhan Pak. Kayak Bang Ruslan kan deket nih ke masjid, muter jalannya, muter ke Serong dulu, nanti ke Kampung Bulak gitu kan, baru ke Baitur Rahim. Itu cara mensiasatinya biar pahalanya banyak. Terus usahakan kalau bisa nih Pak, kalau bisa, artinya kalau bisa itu secara fikih itu kan asal Jumatan madhab Syafi'i udah 40 orang kan berarti udah sah. Bapak sesekali boleh Jumatan keluar, nggak di Baitur Rahim terus. Sekiranya Baitur Rahim aman, Bapak tinggal jumlah jamaah nggak berkurang, tetap aman, Bapak sesekali Jumatan di masjid lain, begitu Pak. Tujuannya apa? Satu, nambah pahala. Yang kedua, memperbanyak jejak kebaikan, memperbanyak bekas-bekas sujud, min asaris sujud, memperbanyak bekas sujud. Oh, di masjid ini Bapak udah pernah sujud, di masjid sono sudah, yang belum malah nih, begitu Pak. Semakin banyak bekas sujud yang kita lakukan, maka potensi masuk surganya semakin besar. Dan tempat sujud itu akan menjadi saksi buat kita semua. Jadi jangan fanatik, saya nggak mau Jumatan kalau nggak di Baitur Rahim. Kok begitu jadinya? Salah. Malah justrunya perbanyak, nggak apa-apa Pak. Banyak gitu. Kira-kira kampung Bulak Timur ada berapa masjid? Ada berapa Ustaz? Dua, Baitur Rahim sama Al-Barkah ya? Sesekali ke Al-Barkah. Itu jangan sentimen. Kan gua jamaah Baitur Rahim ngapain ke Al-Barkah? Ya nggak begitu Bang Mandor. Jangan sentimen begitu. Untuk memperbanyak bekas-bekas sujud. Makanya sholat itu kan oleh Rasulullah, kalau sholat sunnah bagusnya di rumah. Jadi jangan di masjid semua, di rumah biar kebagian. Karena bekas itu akan menjadi saksi buat kita semuanya. Yang berikutnya, faiza farongo, maka ketika sudah selesai minal jum'ati, dari menunaikan Jumatan, itu orang ujiza akan dibalas oleh Allah dengan apa? Bi amali mi'atai sanatin, dengan amal kebaikan sebanyak 200 tahun lamanya. Masya Allah. Banyak apa dikit Pak? Rugi kalau sampai gak Jumatan, cuma masalah sepele. Ini Allah akan memberikan balasan kebaikan amal sebanyak 200 tahun. Subhanallah. Padahal umur kita
nggak bakal nyampe 200 tahun kan, paling 60 70. Makanya dengan ngaji semacam ini loh Pak, kita menjadi semangat untuk beribadah. Makanya orang itu kadang-kadang kenapa kok kendor ibadahnya itu, bisa jadi karena pemahamannya yang tidak sempurna. Jumatan hanya dianggap sebagai ritual mingguan belaka. Dia tidak tahu keutamaannya, jadi Jumatannya males-malesan. Datang belakangan, pulang duluan. Kadang datang nangkring di atas motor doang Pak. Begitu qomat baru masuk masjid. Ada kan yang begitu? Ada apa enggak? Ya banyak. Datang ya tetap nangkring aja di motor. Saya tahu Pak, kan saya sering khutbah. Khutbah kan kelihatannya ke sono, ke depan. Dan nangkring di motor begitu. Bukannya buru-buru masuk masjid. Sayang. Kenapa bisa begitu? Karena pemahaman Pak. Maka semakin bagus agama seseorang ketika pemahamannya juga bagus. Kalau pemahamannya jelek, beragamanya pun pasti jelek. Apalagi kalau pemahamannya salah, pasti beragamanya salah. Makanya agama seseorang itu terukur dari mana dia mengambil ilmu. Karena agama nggak boleh otodidak, harus punya guru, ada majelis, sehingga disitulah akan membentuk cara beragama yang baik. Ini anak-anak muda yang keseringan nongkrong, nangkring di motor, bukan buru-buru masuk masjid, itu biasanya anak-anak muda. Yang tua juga ada, 1, 2 lah, 3, 4, ya 5, 6 ada lah. Banyak juga akhirnya kan, udah tua gitu ya, masih nggak peduli dengan Jumatan, itu nunggu diobrak-obrak sama istrinya baru berangkat Jumatan. Jangan kayak orang sono Pak. Orang ngaku Islam, ngaku sudah makrifat, tapi nggak mau Jumatan. Ada Pak. Orang mana? Orang Bulak Timur. Saya nggak sebut namanya, tapi ada. Dia nggak Jumatan. Kata dia Jumatan itu ibadahnya orang awam. Bagi orang yang makrifat, nggak begitu Jumatannya. Begitu katanya. Nah ini semoga kita dihindarkan dari paham-paham sesat semacam itu. Itu sesat Pak. Selanjutnya, ruwiya hadzal hadis. Ruwiya diriwayatkan hadzal hadis, hadis ini yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Jadi terkait tentang hadis ini diriwayatkan sebuah hadis tentang Abu Bakar. Begini Pak, wa dzukira, telah disebutkan, annahu, sesungguhnya Abu Bakar kana tajiron. Abu Bakar itu seorang pedagang. Tajiron itu pedagang Pak. Begitu dimasuk ke Indonesia, tajir itu maknanya udah berubah. Apa tajir Pak? Di Indonesia diartikan kaya, ditambahin tajir melintir, jadi kaya. Tajiran itu pedagang. Cuman begitu diserap ke Indonesia berubah makna. Abu Bakar itu seorang pedagang waktal jahiliyah, saat masih jahiliyah. Wakana sababu islamihi, wakana, dan adanya sabab masuk Islamnya Abu Bakar adalah annahu, sesungguhnya Abu Bakar ro'a, pernah melihat, ru'yan, di dalam mimpi. Ro'a, telah melihat, ru'yan, dengan pandangan, fil manami, di dalam mimpi. Ru'yan itu bisa dengan mimpi langsung. Fisyami, saat berada di kota Syam. Faro'a, maka Abu Bakar melihat, fi manamihi, di dalam tidurnya, melihat anna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, yakunani fi hijrihi, berada di dalam kamarnya. Fa'akhadhahuma, kemudian Abu Bakar mengambil huma,
pada matahari dan bulan tersebut biyadihi dengan tangannya, wa dhammahuma dan dia memeluk kedua tersebut, matahari dan bulan dipeluk, ila sadrihi dengan dadanya, ke dadanya. Wala bisa alaihi maridaahu, wala bisa dan membungkus alaihi ma terhadap matahari dan bulan itu ridaahu dengan ridaknya. Ini namanya ridak, Pak. Ini yang disampirin di pundak, dikalungin, ini namanya ridak. Itu matahari bulan dibungkus sama Abu Bakar dalam mimpinya. Falamma intabaha, maka ketika terbangun itu Abu Bakar, zahaba, dia pergi ila rohibin, kepada rohib. Rohib itu pendeta. Rohibin Nasoro, yaitu pendeta Nasrani ahlul kitab. Liyas alahu, untuk bertanya kepada rohib tersebut anir ru'ya, tentang mimpi yang dialami oleh Abu Bakar. Fahal, kemudian Abu Bakar hadir, waqala, dan menyampaikan ar-ru'ya, tentang mimpi tersebut. Wa tolaba, dan Abu Bakar memohon minhu, dari mimpi, dari rohib, Pak, minhu dari mimpi, minhu dari rohib pendeta tadi, memohon apa? At-ta'biro, takbir, arti dari mimpi yang dialami. Faqala, kemudian berkata ar-rahibu, yaitu rohib, begini perkataannya, min aina anta, dari mana kau, orang mana? Qala, Abu Bakar menjawab, mim Makkah, yaitu dari kota Makkah. Qala, kembali rahib bertanya, min ayyi qabilatin, kamu dari kabilah mana? Qala min qabilati Tamim. Di kitab Bapak apa? Tim. Itu Tamim, Pak. Di kitab yang lain Tamim. Jadi kabilah Tamim. Qala, kembali rahib berkata, wa ma sya'nuka, apa yang kamu lakukan? Apa pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan? Qala, Abu Bakar menjawab, at-tujarah, pedagang, berdagang. Ada yang baca tujarah, ada yang baca tijarah, yaitu berdagang. Qala, si rahib kembali berkata, begini, saya khruju fi zamanika rajulun hashimiyun, saya khruju, bakal keluar, fi zamanika, di zamanmu. Siapa yang keluar? Rajulun, laki-laki, hashimiyun, dari kabilah Hashim. Yuqalu lahu, yuqalu, disebut lahu, baik pada laki-laki tersebut, Muhammad, dengan sebutan Muhammad. Al-Aminu, punya gelar Al-Amin. Wa yakunu, dan itu Muhammad min qabilati Hashim, dia dari kabilah Hashim. Wa huwa yakunu nabiyyun akhiruz zaman. Wa huwa, sedangkan Muhammad itu akan menjadi nabiyun, adalah seorang nabi, akhiruz zaman, yang menjadi akhir zaman. Kok bisa tahu si rohib? Kan begitu pertanyaannya, Pak. Begini, Pak, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, Pak, semuanya tahu tentang sosok Nabi Muhammad, baik sifat-sifatnya, bentuk fisiknya, dari kabilah mana, semuanya tahu, karena dijelaskan di dalam Zabur, Taurat, dan Injil. Sehingga digambarkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab, khususnya rohib, tahu persis tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu abna'ahum, atas anak-anak mereka sendiri. Orang tua kayak kita nih, Pak, pasti kenali anak kita tuh yang mana. Pamannya anak kita kumpul, laki-laki sama laki-laki, walaupun sama rata umurnya, rata
tinggi badannya, tetap walaupun kita ngelihat dari belakang, tetap kita tahu mana anak kita, mana anak orang lain. Betul. Saking kenalinya. Sehingga bahasa Al-Quran itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Gak bakal salah. Cuman masalahnya ada yang jujur, ada yang mendustakan. Nah, rahib ini kebetulan adalah rahib yang jujur. Sehingga ketika Abu Bakar menyampaikan kasus seperti itu, dia jawab dengan tepat sebagaimana informasi yang didapatkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Laula dzalika, seandainya tidak ada yang demikian, lama khalaqas samawati wal ardina, niscaya Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Jadi seandainya Muhammad itu tidak dilahirkan ke muka bumi, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Jadi intinya Allah menciptakan langit dan bumi untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Termasuk kita umat Nabi Muhammad. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat Nabi Muhammad di sisi Allah. Sehingga Allah tidak akan mau menciptakan langit dan bumi kalau bukan karena Muhammad akan dilahirkan ke muka bumi. Ini luar biasa. Wa ma yakunu fihima. Wa ma yakunu, wa ma dan apa saja yakunu yang ada fihima di dalam langit dan bumi. Termasuk semua yang ada di langit dan bumi ini Allah persiapkan untuk kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita menjadi paham betapa mulianya Nabi Muhammad dan betapa bahagianya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Cuman pertanyaannya, kita sudah bisa bikin bahagia Nabi Muhammad apa belum? Nah ini Pak, kita senang menjadi umat Nabi Muhammad, cuman kita sudah bisa bikin senang Rasulullah apa belum? Kita bahagia menjadi umat Nabi Muhammad, tapi kita sudah bisa bikin bahagia Rasulullah apa belum? Pertanyaan besarnya di situ Pak. Jangan ngaku senang, bahagia, tapi kita malah mengecewakan Rasulullah terus. Ini yang bahaya. Ngaku cinta Nabi Muhammad, syariatnya gak dijalankan. Ngaku cinta, bahagia, senang sama Nabi Muhammad, sunnahnya malah dibenci. Ini kan salah kaprah namanya Pak. Makanya tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membuat senang hati Rasulullah SAW. Salah satunya di samping menjalankan syariat segala macam, jangan lupa perbanyak baca sholawat. Alhamdulillah, ya Allah, ini kita diajak berselawat oleh Habib Umar. Alhamdulillah. Saya seminggu yang lalu kedatangan tamu Pak. Tamu ini adalah penjaga Setu Asih Kampung Pulau. Namanya itu Rohman, Bapak Rohman. Panggilannya Bang Roy. Saya biasa nyebut Babeh Roy karena usianya sudah 67. Semua orang tahu bahwa dia itu masih suka mabuk. Sampai sekarang. Itu hari Selasa, ingat saya, 5:30 udah sampai rumah saya. Sudah sampai rumah saya masih semboyongan begitu. Saya nanya, dari mana Beh? Dari rumah. Mau ngapain nih? Kangen, pengen ngopi. Gitu Pak. Jadi ke rumah saya pengen kopi. Ya udah saya bikinin kopi. Padahal Santi udah nungguin saya, akhirnya yang ngajar Santi saya serahkan sama budanya. Saya bikinin kopi, kita ngobrol ya. Habis itu dia bilang begini, tangan saya ini yang kiri ngilu udah 4 bulan, tolong diobatin, didoain gitu. Ya nanti saya doa. Kan mau pegang, suruh megang, saya pegang pundaknya. Ya saya obatin. Sekarang, ya sekarang. Saya masuk ke rumah,
Saya cari obat apa yang ada. Ketemu bodrek Pak. Ketemu bodrek, tinggal sebiji saya buka. Ini pilnya, ini air doanya. Sembuh ya, insya Allah sembuh. Diminum itu bodrek. Bodrek obat apa Pak? Pusing kan menurut kita. Semua terserah Allah, itu kan hanya wasilah. Kalau Allah udah berkehendak, walaupun obat pusing bisa jadi obatin tangan. Begitu minum, habis itu lanjut ngopi lagi, ngerokok lagi, digerak-gerakin, kata dia, enak nih kangen saya nih, sembuh nih. Ya udah, alhamdulillah, sembuh. 4 bulan Pak sakit katanya, sembuh. Barokahnya minum. Jadi makanya Bapak kalau berobat gak usah pakai mikir, yang penting Allah ridho aja, sembuh Pak. Sembuh. Masa dikasih bodrek, itu kan logika kita. Allah mah gak begitu. Setelah sembuh saya pikir mau pamit, dia minta ijazah. Tolong saya kasih amalan biar saya bisa tobat istiqomah. Karena saya tahu Pak, mau tobat gagal mulu ini orang. Imam Anwar kenal ya, Sabira ya, tahu kan? Saya nggak cerita aib Pak, bukan dalam rangka ghibah, saya ingin memuji dia. Orang yang sudah segitu saja pengen baik Pak, dia minta amalan. Akhirnya saya kasih amalan baca sholawat. Kenapa saya milih sholawat? Karena sholawat itu setiap sholawat dibaca pasti diterima oleh Allah dan pasti disampaikan kepada Rasulullah. Beda dengan bacaan yang lain Pak, Al-Quran syaratnya banyak. Tapi kalau sholawat dibaca model apapun pasti diterima Allah, disampaikan kepada Rasulullah. Walaupun dibaca sambil pamer sekalipun, ya tetap diterima. Saya suruh baca sholawat berapa, nanya dia. Sehari semalam 3.000 beh. Dia bilang nggak sanggup, banyakkan. Saya turunin 2.000. Berat. Ya udah, terakhir beh ya, saya turunin 1.000 sehari semalam. Kata dia, siap kalau 1.000 mah, begitu kata dia Pak. Ya sudah, selesai, kopi pamit. 3 hari ketemu Pak di jalan, berhenti dia. Saya tanya, sholat udah dibaca belum? Sudah, 1.000. Oh, alhamdulillah. Coba Pak, orang yang masih suka mabuk sanggup membaca sholawat sehari semalam 1.000. Saya jadi ingat sama sahabat Rasulullah yang suka mabuk. Siapa? Nuaiman. Ya, udah pernah baca sejarahnya belum? Nuaiman ini sahabat Rasulullah, suka mabuk sampai sahabat-sahabat yang lain tuh kesel, sehingga Nuaiman ini pernah diomel-omelin sama sahabat yang lain. Justru malah Nuaiman itu dibela oleh Rasulullah. Kenapa dibela? Kata Rasulullah, jangan kau begitukan Nuaiman. Walaupun dia masih mabuk, di dalam hatinya ada cinta yang tulus kepada Rasulullah. Itu Rasulullah. Yang kedua, hanya Nuaiman yang bisa menghibur Rasulullah. Di Rasulullah kalau digundah begitu Pak, dia panggil Nuaiman. Itu gak lama Rasulullah pasti tersenyum, tertawa Pak. Kalau manggil Abu Bakar gak bakal senyum Pak. Abu Bakar yang takut sama Rasulullah. Nah kalau orang mabuk kan gak ada takut-takutnya Pak. Udah ngomong sekenanya, itu membuat Rasul terhibur. Saya teringat itu, ya Allah, biarin masih mabuk-mabuk begini, tapi mau baca sholawat sehari semalam 1.000. Pertanyaannya, Bapak sehari semalam baca sholawat berapa kali? Bu, berapa kali baca sholawatnya? Mulai sekarang jangan kalah sama tukang. Kalau kalah ya sayang gitu. Ngaji tiap hari kok sholawat nggak nambah. Kemana-mana sholawatan, tapi hariannya nggak dikerjakan. Ini tim hadroh kan, di mana-mana sholawat ya, tapi hariannya dikerjakan nggak? Jangan insya Allah kerjakan apa enggak? Jangan kalah sama
Kapan-kapan Bapak ke saya tuh nanya deh. Namanya Bang Rohman, orang manggilnya Bang Roy, saya manggilnya Babe. Karena udah tua Pak. Selawat sehari semalam 1000. Bang Mandor berapa ribu? Nah, ya, jangan kalah itu sebagai bukti cinta kita sama Rasulullah. Selanjutnya, wa ma khalaqa adama, ini luar biasa. Wa ma khalaqa, dan Allah tidak menciptakan Adama, yaitu Nabi Adam. Wa ma khalaqal anbiya, dan Allah tidak akan menciptakan para nabi, wal mursalina, dan para rasul, kecuali karena Allah ingin menciptakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Sehingga wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin. Rasulullah punya julukan sayyidul anbiya, pemimpin para nabi, wal mursalin, dan pemimpin para rasul, wa khatamun nabiyyin, dan menjadi penutup dari seluruh nabi yang ada. Gak ada nabi setelah Rasulullah. Kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, pastikan sesat, jangan pernah percaya. Wa anta tadkhulu fi islamihi, wa anta, dan engkau Abu Bakar, ini masih perkataan rohib Pak, masih perkataan rohib. Wa anta, dan engkau Abu Bakar, tadkhulu, akan masuk, fi islamihi, di dalam Islamnya, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah. Wa taqulu, dan kamu akan menjadi waziron lahu, menjadi waziron. Waziran itu apa? Yaitu orang dekatnya, menterinya kalau mana aslinya. Itu wazir, yaitu orang yang dekat dengan Rasulullah. Waziron lahu, dan terbukti kan Abu Bakar orang yang terdekat dari hidupnya sampai wafatnya. Wa khalifatan, dan kamu akan menjadi khalifah min ba'di, setelah wafatnya Rasulullah. Wa hadza ta'biru ru'yaka, inilah takbir dari mimpimu wahai Abu Bakar. Tuh, Pak Rohib ini rohib yang jujur. Summa qala, kemudian berkata, wajadtu na'tahu wa sifatahu fit Taurati wal Injili waz Zabur. Wajadtu, kata Rohib, aku telah mendapati, na'tahu, na'at itu sifat-sifatnya yang bersifat, wasifatahu, dan sifat-sifatnya yang bersifat khuluqiyah. Bedanya apa? Kalau khuluqiyah itu sifat yang bersifat fisik jasad. Kalau sifatihi itu sifat bersifat khuluqiyah, itu tentang akhlaknya. Itu semua aku dapati fit Taurati, di dalam kitab Taurat, wal Injili, Injil, wal Zaburi, dan kitab Zabur. Ini rahib yang jujur. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata rahib, aslamtu lahu, aslamtu, aku berislam, lahu, kepada Muhammad. Wa katamtu islami, dan aku menyembunyikan islami, keislamananku, khaufan, karena merasa takut, minan nasoro, dari orang-orang Nasrani. Ini betapa luar biasanya. Falamma sami'a Abu Bakr, falamma sami'a, maka tatkala sudah mendengarkan, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, minar rahibi, dari rahib tersebut, mendengarkan sifatan Nabi, sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raqqa qalbuhu, raqqa, langsung bergetar, qalbuhu, hati Abu Bakar, washtaqa, dan langsung rindu, ila ziyaratihi, untuk mengunjungi Nabi Muhammad. Wa qadama, kemudian dia bergegas pulang, ila Makkah, menuju Makkah. Wa talabahu, jadi dia nggak jadi dagang Pak, padahal di Syam itu tadinya mau dagang, nggak jadi dagang, langsung buru-buru pulang ke Makkah. Wa talabahu, dan dia mencari Muhammad. Fawajadahu, kemudian Abu Bakar mendapati Nabi Muhammad. Wa kana yuhibbuhu, dan Abu Bakar mencintai Nabi Muhammad. La yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi,
La yasbiru, Abu Bakar tuh Pak, saya kasih gambarannya di sini. La yasbiru, tidak pernah sabar saatan melewatkan satu saat min ghairi ru'yatihi, tanpa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiap hari pengennya bisa melihat Rasulullah tiap hari. Kalau udah cinta begitu Pak, sama kan seperti bapak mencintai istri. Pak, bapak masih cinta nggak sama istri? Masih seneng ngelihat istri nggak? Nah, itu tanda-tanda masih cinta. Kalau udah mulai gede, lihat istrinya gede, lihat suaminya kesel, nah itu cintanya sudah mulai diragukan. Anda masih senang lihat istri? Istri sendiri, bukan istri orang lain ya. Hati-hati tuh Pak. Nah Abu Bakar itu Pak nggak pernah sabar, walaupun sesaat, untuk tidak melihat Rasulullah, nggak sabar. Selalu pengen melihat wajah Rasulullah, pengen melihat wajah Rasulullah. Pertanyaannya, kira-kira ganteng siapa? Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Pak, ganteng siapa? Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Bu, ganteng siapa? Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf? Serius? Kenapa kalau ada orang hamil dibacain surah Yusuf tapi gak dibacain surah Muhammad? Iya kan? Orang hamil biasanya dibacakan surah apa? Yusuf sama Maryam. Kenapa dibacain surah Yusuf? Katanya biar ganteng, iya kan? Kenapa gak dibacakan surah Muhammad? Ada gak surah Muhammad? Ada. Nah, coba kita angen-angen nih. Dapat ijazah Pak, kalau ada istri hamil, termasuk istrimu, kata guru saya, besok kalau hamil bacakan 4 surah. 4 surah itu siapa? 1, bacakan surah Muhammad. Yang kedua, bacakan surah Ibrahim. Yang ketiga, bacakan surah Al-Fatah, Inna Fatahna. Baru yang keempat, bacakan surah Al-Kahfi. Saya belum pernah mendapatkan ijazah bacakan surah Maryam, surah Yusuf, malah belum dapat saya. Bapak melaksanakan itu dasarnya apa? Gitu. Sebab bahaya loh Pak, kalau Bapak baca surah Yusuf, tujuannya biar ganteng kayak Nabi Yusuf, ujiannya berat. Berat Pak, kemana-mana itu perempuan pengennya nempel terus. Coba bayangin Bang Mandor. Berat apa ringan? Berat Pak, kemana-mana tuh perempuan pengennya nempel terus. Lah kalau Bang Mandor digituin perempuan, habis dia. Gak jadi ke masjid, gak jadi gaji Pak. Bahaya itu. Makanya kalau niatnya begitu menjadi salah. Terus bacakan surah Muhammad, biar mewarisi akhlak Rasulullah, mewarisi kebaikan Rasulullah, begitu Pak. Terus surah Ibrahim, biar mewarisi ketauhidan yang kokoh bagaimana Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu adalah Abul Muslim, bapaknya orang Muslim itu ya Ibrahim Pak. Kalau Abul Bashar, bapaknya manusia, itu Nabi Adam atau Nabi Nuh. Tapi kalau Abul Muslim, bapaknya orang Muslim adalah Ibrahim. Maka nanti di alam kubur ada satu pertanyaan, man abuka, siapa bapakmu? Bapak mau jawab siapa? Mandor, salah, gebukin anaknya. Siapa bapakmu? Abi Ibrahim alaihis salam. Makanya Ibrahim itu bapaknya orang Muslim. Bacain surat Ibrahim. Ada yang lagi hamil nggak? Tulis Bu, tinggal saya ijazahkan ini. Bacain surah Nabi Muhammad, surah Muhammad, surah Ibrahim. Yang ketiga surah Al-Fatah. Biar apa? Biar dibuka seluruh kebaikan si jabang bayi ini. Kecerdasannya biar dibuka, akalnya, hatinya biar dibuka.
Futuhul ilmi, biar dibuka ilmu-ilmunya, dibuka rezekinya, dibuka kebaikan-kebaikannya. Barokahnya membaca surah Al-Fatihah. Baru yang keempat surah Al-Kahfi. Kenapa Al-Kahfi? Biar ini bocah terlindung dari segala macam keburukan, dosa besar, fitnah, dajjal sekalipun. Itu barokahnya, Pak. Makanya baca surah ini. Emang istrinya hamil? Enggak. Pulang dari sini, Pak, istrinya dihamilin, terus bacain 4 surah ini. Bang Haji Ruslan, nambah. Ajas tulaku, aku ijazahkan pada kamu. Itu saya dapat ijazah dari guru saya, namanya Mbah Yai Mahid. Justru kalau baca surah Maryam, saya nggak dapat ijazah itu. Maka saya punya anak, 4-4-nya saya bacakan surah itu. Kapan bacainnya? Ketika usia kandungan 4 bulan. Baca itu. Jadi gimana tradisinya bacanya surah Yusuf, surah Maryam? Ya silakan, cuma nanti tambahkan lagi biar tambah sempurna. Begitu, Pak. Jadi jangan 2 surah saja. Kalau Bapak, wah biar kayak Siti Maryam, dari sisi apanya? Malah repot nanti. Siti Maryam itu nggak punya suami loh. Ya, malah repot lagi nanti urusannya. Nah, jadi jangan sampai salah niat gitu. Nah, ini loh Pak, Bu, betapa pentingnya kita mengenal sejarah, yaitu perjuangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka menemukan Islam, dalam rangka menjadi Rasulullah. Terus kaitannya dengan hadis yang kita baca ini apa? Yaitu kaitannya semua ibadah yang kita lakukan, entah itu mandi Jumat, berjalan ke masjid, Bapak Ibu niatkan dalam rangka mengerjakan sunnah Rasulullah, dalam rangka mencintai Rasulullah. Bapak mandi Jumat tapi nggak ada niat dalam rangka mencintai Rasulullah, Bapak hanya dapat pahala tapi nggak dapat cinta Rasulullah. Bapak rajin ke masjid mundar-mandir tapi nggak ada niat sedikit pun dalam rangka mencintai sunnah Rasulullah, Bapak hanya dapat pahala sunnah tapi nggak dapat cintanya Rasulullah. Beda, Pak. Makanya mulai sekarang apapun aktivitas ibadah kita lakukan, niatkan dalam rangka mencintai sunnah syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biar kita pun dapat cintanya Rasulullah. Kayak kita ngaji nih, kita ngaji hadis, jangan sekedar biar dapat ilmu doang, jangan. Kita ngaji hadis niatkan dalam rangka apa? Mencintai kalamnya Rasulullah, mencintai Rasulullah. Jadi kita ilmunya dapat, cinta Rasulullah nah juga dapat. Itu pentingnya, Pak. Jadi selama ini kalau itu belum ada, dirubah. Bapak tiap malam tahajud umpamanya, tapi nggak ada niat untuk mencintai, hanya sekedar tahajud biar hajatnya diijabah, hanya sholat duha biar rezekinya diluaskan, niatnya cuma begitu doang. Bisa jadi dikabulkan Allah, tapi karena nggak ada niat mahabbah, cinta, maka Bapak pun nggak mendapatkan cintanya Rasulullah. Jadi sekarang niatnya ditambah. Saya tahajud, niat apa? Mencintai sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan tahajud hajatnya diijabah, juga dapat cintanya Rasulullah. Semoga kita termasuk hamba yang bisa menyenangkan hati Rasulullah, dan Rasulullah itu senang dengan kita dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Baik, tadi diinformasikan ada sesi tanya jawab, silahkan, baik terkait hadis ini ataupun di luar tema juga boleh. Kalau bisa saya jawab, ya saya jawab di sini. Kalau enggak, PR buat saya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.